Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini semua? Sehat? Baik, alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini dengan tujuan dan niat adalah untuk belajar. Baik, materi kita hari ini tentang menghafal surat At-Tin dan memahami kandungan surat At-Tin. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menghafal Quran surat At-Tin dengan lancar. Kemudian yang kedua memahami makna yang terkandung dalam surat At-Tin dengan baik. Nah, anak-anak Bapak, mari kita belajar menghafal surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Ikuti Bapak sebanyak 3 kali. Oke? Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. Ayo ikuti. Wattini wassaitun. Sekali lagi. Wattini wassaitun. Nah, sekarang kita masuk ayat yang kedua. Yuk sama-sama kita baca. Watturi sinin. Ayo, watturi sinin. Sekali lagi. Watturi sinin. Nah, lanjut ayat yang ketiga. Ikuti Bapak. Wa hadzal baladil amin. Sekali lagi. Wa hadzal baladil amin. Nah, lebih semangat. Wa hadzal baladil amin. Ayo, lanjut ayat yang keempat. Ikuti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayo lanjut ayat yang kelima. Mari sama-sama kita baca. Summa radatnahu asfala safilin. Sekali lagi. Summa radatnahu asfala safilin. Sekali lagi. Summa radatnahu asfala safilin. Ayo anak-anak, ayat yang ke-6. Ikuti. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayo ikuti. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayo sekali lagi ikuti. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayo anak-anak lanjut ayat yang ke-7. Bagus. Ikuti Bapak. Fama yukazzika ba'du biddin. Sekali lagi. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Sekali lagi. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Ayo lebih semangat anak-anak, ayat yang terakhir. Yuk ikuti.
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sekali lagi. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ayo Nana sekali lagi, lebih semangat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kita masuk tujuan pembelajaran kita. Yang kedua yaitu memahami kandungan surah Atin. Dari mana kita tahu kandungan surat itu? Mari kita lihat dalam arti ayat. Nah, kita baca kembali surah Atin 1 sampai 8. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, jadi dalam ayat pertama tadi yang disebut adalah tentang buah tin dan buah zaitun. Nah, apa manfaat buah tin? Sangat banyak kegunaannya untuk kesehatan kita. Yang pertama adalah penuh nutrisi, yang kedua baik untuk usus, ketiga mengontrol gula darah, yang keempat menghancur kolesterol, yang kelima anti peradangan, yang keenam membangun tulang, yang ketujuh atasi kanker. Nah, sangat banyak khasiat buah tin. Kemudian buah zaitun. Nah, jadi buah zaitun sangat banyak kegunaannya untuk kita. Yang pertama antioksidan alami, yang kedua mengurangi risiko penyakit, yang ketiga baik untuk kesehatan hati, yang keempat mengurangi risiko depresi, yang kelima baik untuk kesehatan jantung. Jadi kandungan dalam surah Atin itu adalah manfaat buah baik untuk kita semua sebagai manusia. Kemudian manfaat buah zaitun adalah yang pertama antioksidan alami, kemudian mengurangi risiko penyakit, kemudian baik untuk kesehatan hati, kemudian mengurangi risiko depresi, kemudian terakhir baik untuk kesehatan jantung. Itulah manfaat buah zaitun. Kemudian ayat yang kedua yang berbunyi Waturi Sinin, artinya demi gunung Sinai. Apa makna yang terkandung dalam ayat yang kedua ini? Nah, adalah menunjukkan sebuah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah. Jadi surat yang kedua itu mengandung makna menunjukkan sebuah tempat di mana tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Apa makna yang terkandung dalam ayat yang ketiga ini? Pertama, dan yang dimaksud dalam ayat ketiga itu adalah kota yang aman adalah kota Mekah, di mana kota ini banyak nabi akhir zaman atau nabi penutup, semua nabi yang baik, nabi yang membawa syariat ataupun nabi yang tidak membawa syariat, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut ayat keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi kandungan ini adalah yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya ciptaannya
berupa jasmani dan rohani, dan kedua jasmani dan rohani yang dimuliakan, yang ketiga Allah memberikan manusia ilmu. Ayat yang kelima yang berbunyi summa radatnahu asfala safilin. Artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Nah, jadi maksudnya adalah bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka dia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh yang sempurna dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Nah, kemudian ayat yang ke-6 berbunyi illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, apa kandungannya surat ke-6 ini? Ayo kita sama-sama dengarkan. Orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak akan putus-putusnya, dan dia akan diselamatkan dari neraka. Nah, ayat ke-7 yang berbunyi fama yukazibuka ba'du biddin, yang artinya maka apa alasanmu wahai orang yang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Apa maksudnya? Nah, mari sama-sama kita dengarkan. Allah menciptakan kamu dengan bentuk yang sempurna melalui berbagai tahap, dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, sehingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia maha kuasa untuk membangkitkan dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat?